Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kalian lihat di video sebelum intro, bagaimana beberapa oknum dan pelaku yang sangat disesalkan dan sangat menyebalkan, ya, dimana orang-orang yang lagi terkena musibah bencana bukannya prihatin, malah mereka mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya, dan sepertinya sudah hilang rasa kemanusiaan mereka. Ini saya perlihatkan video dari seorang pemuda yang mengaku sudah beristri dan berkeluarga. Beliau juga mengaku sebagai petani atau kerja di ladang. Dia sempat tersebar screenshotnya, komen di salah satu postingan tenggelamnya kapal Berikut ada penjelasan dari orangnya langsung. Silakan, Bang. Ya, posisi gini lah, itu kan kejadiannya berawal mulanya nggak tahu sama sekali. Kita kan, aku waras, aku punya istri, punya anak, punya tanggung jawab. Posisi aku kerjaan tuh petani gitu kan, sehari-hari petani lah, dari pagi sampai sore. Malam itu waktu megang HP malam aja. Kalau namanya postingan itu berawal jam berapa aku itu komen, aku nggak tahu sama sekali, nggak sadar. Dan aku posisi pun langsung buka HP gitu kan, Bang. Ya udah langsung tuh tertera notifikasi aku tuh viral gini, jadi buronan. Aku lihat permintaan pesan tuh banyak kali sampai bawah tuh kan banyak. Aku tuh sesak, langsung lah kaget gitu kan, nggak sama sekali kayak mana gitu loh, kaget, posisi capek pulang dari ladang gitu kan. Nengok HP udah kayak gitu isinya. Pagi itu ke ladang, HP posisi di rumah dalam pengecasan. Aku nggak pernah bawa HP. Nggak pernah sama sekali bawa HP, namanya kan kita kerja, mana mungkin lah waktu main HP kerja di ladang kan, megang cangkol sehari-harian aku gitu. Ya kalau misalnya sumpama kalau keluarga dari Bapak Polres ataupun orang yang saya maksud ini, walaupun bukan saya yang bikinin postingan itu, saya mohon maaf untuk besar-besarnya kepada orang yang sudah menilai saya buruk. Tetapi saya berani, namanya kita Islam, diajarkan untuk berani maju. Di saat kita benar, di saat kita salah, saya menerima salah. Tapi kalau saya benar, saya berani maju sampai kapanpun. Oke, artinya dalam video ini dia tidak mengakui kalau status tersebut atau komentar tersebut ditulis oleh dirinya, ya. Dari bahasanya seolah-olah ini mengarah ke orang lain yang tidak dikenal yang telah memegang HP-nya dan kemudian komen itu. Intinya dari bahasa yang saya tangkap, dia merasa bahwa komentar negatif tersebut mengenai tenggelamnya kapal selam Tentara Republik Indonesia bukan dari dia yang melakukan gitu. Kita lanjut dari situs berita yang memberitakan kejadian tersebut. Ini dari posisicerdas.com. Pria yang mengomentari tak senonoh postingan tentang kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali, Rabu 21 April berhasil ditangkap. Dia adalah Imam Kurniawan yang berkomentar ingin tiduri istri kru Nanggala 402. Di saat kapalmu tenggelam, di situ istriku. Tulis akun
tulisnya di akun Facebook. Postingan itu langsung viral di media sosial. Akibatnya dia dihujat karena dianggap tidak peduli dengan musibah yang dialami keluarga TNI, khususnya kru Nanggala 402. Umumkan kui media grup Raffi Ahmad dan Gading Martin siap bikin gebrakan di dunia digital. Tak lama setelah postingan viral, dia pun diciduk oleh prajurit TNI. Dalam foto yang diunggah akun Instagram @ndorobei, terlihat pria tersebut duduk di kursi sambil menangis. Tampak seorang pria berpakaian prajurit TNI berdiri di sampingnya sembari memegang bahu terduga pelaku. Sementara dalam video, Imam Kurniawan mengklarifikasi postingan di akun Facebook miliknya. Dia mengaku tak tahu menau soal postingan itu. Imam Kurniawan mengaku bukan dia yang membuat postingan yang viral tersebut. Kejadiannya aku nggak tahu ya, seperti yang di video tadi ya. Imam kaget setelah mendapat informasi bahwa dia menjadi buronan gara-gara postingan tersebut. Aku tuh sesak, langsung kaget gitu kan, nggak tahu sama sekali, capek, posisi capek lelahnya. Ia mengaku ke ladang untuk bertani tanpa membawa HP. Pagi itu ke ladang, HP posisi di rumah dalam pengecasan. Aku nggak pernah bawa HP, nggak pernah sama sekali bawa HP, ucapnya. Seperti yang di video ya. Sementara ia mengatakan bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi akibat dari postingan di akun Facebook miliknya. Berarti ini di masalah akun Facebook kan bisa saja akun Facebook tersebut mungkin menggunakan foto dia, tapi di sini dia sudah mengaku bahwa akun Facebook tersebut memang miliknya. Tetapi saya berani, namanya kita Islam diajarkan untuk berani maju di saat kita benar, di saat kita salah ya saya menerima salah, tapi kalau saya benar saya berani maju sampai kapanpun tegasnya. Dari yang saya tangkap, masalah Facebook, akun Facebook, dia sudah mengakui bahwa itu akun Facebooknya. Yang menjadi permasalahan di sini, dia tidak mengakui bahwa postingan tersebut adalah postingan dirinya. Dia mengaku meninggalkan HP di saat siang, dikala dia bekerja di ladang. Dia tinggalkan HP dalam keadaan dicas. Sementara tetangga terduga pelaku, Fahmi Aditya, menyatakan bahwa akun medsos terduga pelaku dihack. Terduga pelaku Imam Kurniawan tinggal di Medan, Sumatera Utara. Sedangkan orang yang login di Facebook Imam Kurniawan posisinya di Bandar Lampung. Oke, untuk kebenaran dari masalah ini kita serahkan ke pihak yang berwajib, yang berwenang, entah itu dari pihak TNI ataupun kepolisian. Yang jelas mereka lebih paham dan insya Allah ini bakal kebongkar ya, karena ini sangat tidak pantas dan tidak layak sekali ketika prajurit kita, TNI, tentara nasional kita lagi kena musibah, kemudian ada warga yang komen dengan komen-komen yang tidak pantas gitu, dengan komentar-komentar yang tidak pantas, tidak patut sekali. Kita harusnya mendoakan mereka, semoga mereka tenang di tempat sana, semoga mereka mendapat tempat terbaik, diampuni dosa-dosanya, dan tenang di alam sana. Bukannya malah dikomentar dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Sementara itu ada juga dari pihak oknum ya, di sini saya katakan oknum kepolisian yang juga berkomentar tidak pantas di sini, sampai kan viral videonya gitu. Ini saya kutip langsung aja dari gelora.com. Polda DIY bergerak cepat mengamankan seorang oknum polisi yang merupakan anggota Polsek Kalasan, Sleman, Yogyakarta, atas tudingan memberikan komentar negatif di Facebook soal KRI Nanggala. Humas Polda DIY, Kombes Pol Yulianto, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa oknum polisi yang bersangkutan diamankan pada Minggu 25 April 2021 malam. AGT sudah kita amankan sejak semalam, kata Yulianto. Saat ini pihaknya mengatakan Polda DIY tengah mendalami kasus yang dilakukan oknum polisi di Polsek Kalasan, Sleman, atas dugaan menulis komentar negatif soal kapal selam TNI hilang di Facebook. Di Facebook maksudnya dia tulis. Sekarang sedang dalam pemeriksaan Propam Polda DIY katanya. Hingga saat ini masih belum diketahui tindakan apa yang akan diambil Polda DIY terkait hal tersebut. Nama Yulianto mengatakan akan ada update terkait kasus yang dilakukan oleh oknum polisi itu. Namun Yulianto mengatakan akan ada update terkait kasus yang dilakukan oleh oknum polisi itu. Sebelumnya, sejumlah prajurit TNI Angkatan Laut mendatangi Polsek Kalasan Sleman menuntut adanya klarifikasi oknum polisi yang menulis komentar jahat atas KRI Nanggala 402. Saya rasa videonya sudah beredar di Facebook ya, saya juga sudah menontonnya. Komentar yang dimaksud ialah komentar yang diposting di Facebook dengan username Fajar NNZZ. Username tersebut diketahui meninggalkan sejumlah komentar di Facebook terkait KRI Nanggala, salah satunya di grup Info Jatim, Jakarta Timur. Komentarnya kakean
kebagus, kemaki, kucok, se ngawaki, saya nggak tahu ini artinya apa. Kok mungkin anak turunnya makannya kruwe bongkok lelep apa? Saya nggak ngerti artinya ini bahasa Jawa Timur, saya nggak ngerti. Komentar oknum polisi tersebut dengan username Fajar NS. Matio cok, saya hidup di Indonesia sampai saat ini susah, kekurangan kesukaran, ngopo kru kapal koyong ngono ditangisi, urus sendiri urusanmu, komentar Fajar SS di postingan lainnya. Aneh. Nanti saya tampilkan ininya ya, screenshotnya ya. Yang jelas saya tidak mau banyak berkomentar di sini karena tidak penting juga, maksudnya tidak penting di sini dua orang ini tidak penting untuk terlalu kita bahas. Yang perlu kita perhatikan adalah kelakuannya gitu. Kelakuannya sangat memalukan sekali, apalagi sebagai oknum seorang polisi gitu, dengan tega mengatakan hal-hal yang tidak sepatutnya gitu. Jangankan TNI gitu, masyarakat biasa saja yang kena musibah tidak pantas kita katakan hal-hal yang tidak pantas gitu. Malah harusnya kita doakan, apalagi ini yang kena musibah seorang TNI gitu. Mereka prajurit yang melindungi negara ini gitu. Ya kita tidak bisa pungkiri bahwa mereka ya adanya TNI ya membuat kita negara ini menjadi aman gitu. Kalaupun ada TNI yang berlaku tidak sepantasnya di luar sana, ya mereka oknum lah. Tapi tidak sepantasnya untuk 54 orang ya korban yang tragedi kapal selam ini, Nanggala ini, KRI Nanggala 402 ini, kemudian kita tanggapi negatif, kita komentari negatif, malah kita hina. Tidak sepantasnya, tidak pantas sekali. Apalagi ini dilakukan bukan oleh seorang warga biasa gitu, malah ini adalah seorang oknum kepolisian gitu. Entah apa kelanjutannya, masih diselidiki oleh pihak propam. Kita tunggu berita selanjutnya. Yang jelas sekali lagi saya katakan bahwa terlepas dari pilihan politik, terlepas dari apapun mengenai negeri ini, apapun, saya sering mengkritik pemerintah, saya sering mengkritik kebijakan pemerintah. Tapi bukan berarti kemudian kita memukul rata kemudian semua yang ada kaitannya dengan pemerintah seperti misalkan TNI kemudian kita ikut maki, kita ikut hina. Tidak pantas, tidak semua. Kita tidak benci pemerintah, kita tidak benci pemerintah. Kita mengkritik kebijakan pemerintah. Bukan berarti kemudian ada seorang TNI, ada sekelompok anggota TNI yang meninggal kemudian kita memaki, menghina, melecehkan mereka. Bukannya sebaliknya, malah harusnya kita doakan mereka. Biar bagaimanapun mereka itu adalah kepala keluarga. Di rumah mereka punya anak istri. Janganlah kita komentar negatif terhadap mereka. Kita doakan mereka. Oke, ini untuk pesan terakhir saya, karena banyak yang komentar, bukan banyak sih, satu orang itu yang namanya Adi Hidayat. Saya sebenarnya sudah punya video, jadi saya telusuri akunnya, saya dapat video konten asli di situ. Dia di depan sebuah warung. Saya sudah telusuri. Sebenarnya gampang saja jika saya mau membuka profil dia, karena hampir di beberapa konten-konten Habib Rizik, dia suka sekali menghina Habib Rizik ya di komentar-komentarnya. Saya sudah screenshot semua. Tinggal nanti saya cantumin, kalau memang dia tidak kapok selalu komen penghinaan Habib Rizik, suatu saat insya Allah akan saya buatin konten sendiri untuk orang Adi Hidayat ini. Saya cuma mau jawab, karena dia komen begini, salah satu komentar yang memang layak untuk dijawab ya, karena banyak dari komentarnya itu menghina. Hanya satu komentarnya yang cukup menggelitik. Dia bilang, bulan puasa kok tapi hobinya gibah pemerintah. Ya memang kelihatan dungu ya, karena di konten-konten kita itu, di konten-konten saya itu, ya namanya kita kritik ya seperti itu, kita kritik kebijakan pemerintah, itu beda dengan gibah. Gibah itu ketika saya mengomentari kehidupan pribadi dari seorang pemimpin, masalah pribadinya gitu, masalah privasi keluarganya, masalah pribadinya, intinya itu baru namanya gibah. Tapi ketika kita membicarakan masalah kebijakan, misalkan ya masalah kebijakan ekspor impor, masalah kebijakan COVID-19 ini, masalah kebijakan infrastruktur, masalah utang, itu bukan gibah kawanku yang dungu, bukan. Itu kita lagi sedang mengkritik kebijakan pemerintah, kita lagi sedang membicarakan kebijakan pemerintah, bukan gibah. Please jangan bawa hadis Al-Bukhari di sini masalah gibah. Itu nggak cocok,
Ini yang kita bicarakan masalah kebijakan pemerintah, bukan privasi, bukan masalah keluarga, bukan masalah personal dia, bukan. Ini kebijakan dia, dimana itu sifatnya publik dan kita pantas untuk mengkritiknya. Kita berhak untuk mengkritiknya dan itu dijamin di dalam undang-undang. Oke? Saya rasa kalau pengen tahu, searching lah di Google. Itu kita punya HP. Sekarang HP kita cerdas gitu loh. HP kita ini namanya smartphone, HP cerdas, ponsel pintar gitu. Jangan sampai kayak pemuda yang saya cantumin di sebelumnya, di video sebelumnya. Ponselnya sudah cerdas, tapi orangnya masih dungu gitu. Akhirnya ponsel tersebut mengantarkannya dia ke pintu jeruji besi. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.